Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang luar biasa ini, Allah masih memberikan kepada kita semuanya banyak kenikmatan ya. Salah satunya kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan, kemudian kita masih diberikan iman dan Islam dan ribuan kenikmatan yang lain. Maka mari kita bersama-sama syukuri Bapak dan Ibu semuanya. Semoga menjadi kenikmatan yang penuh berkah, kenikmatan yang terus ditambah, kenikmatan yang kemudian tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk keluarga kita, mitra-mitra kita, kemudian juga kawan-kawan kita, semuanya ya, kenikmatan yang kemudian bersama-sama. Semoga kenikmatan ini Allah kemudian perbesar, Allah layakkan kita ya menjadi kenikmatan yang penuh berkah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpahkan kepada keluarganya, para sahabat, tabiin, dan kita berharap semoga dicintai oleh Rasulullah, mencintai Rasulullah. Mari kita berbanyak salawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita diakui sebagai umat Rasulullah, mendapat syafaatnya dan bisa bersama dengan Rasulullah bertetanggaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Masya Allah, luar biasa. Monggo bisa masuk yang belum masuk mungkin ya, monggo. Zoom ini nampung 500 kan gitu ya. Mari kita saling berbagi sebelum kita buka, mungkin kita bisa sapa dulu guru kita Coach Fatoni kan gitu ya. Jadi ini termasuk leader idola saya ya, dia leader idola saya banyak mengikuti di Facebooknya kan gitu ya. Selama pandemi ini banyak mengikuti perjalanannya beliau, postingan beliau di Facebook itu luar biasa. Nah sekarang saya melihat banyak sekali mengarah kepada spiritual kan gitu ya, kepada pondok pesantren, kepada yayasan, kepada kemudian tidak hanya dunia tapi teman-teman sudah Masya Allah ya, sudah mulai real gitu ya. Bagaimana kemudian kita tidak hanya sukses dunia tapi juga akhirat, ini paling penting ya. Paling penting itu juga sukses di akhirat. Nah, keberkahan dan lain sebagainya. Teman-teman semuanya, Masya Allah mungkin yang belum hadir gitu ya, bisa diajak mitra-mitranya sehingga bismillah kalau kemudian Zoom ini bisa full, kita juga senangnya luar biasa ya, karena bisa berbagi gitu ya, berbagi. Semoga ini menjadi satu keberkahan gitu ya, nanti jadi jariah buat Ustadz Fatoni kan gitu ya, Coach Fatoni, kemudian King Fatoni. Kingnya sudah diganti ya, kemarin nggak ada kingnya lagi ya. Nah ini biar semakin barokah kan gitu ya, semakin jariahnya semakin banyak yang sukses. Maka monggo teman-teman semuanya, alhamdulillah sudah. Ini dari Bekasi hadir ya. Dari mana lagi ya? Dari Bekasi hadir, dari Madiun hadir. Madiun Jawa Timur hadir. Nah, Madiun Jawa Timur ya. Kemudian Cepu hadir. Kemudian Kulon Progo hadir ya. Kemudian Demak hadir. Masya Allah. Dan mana lagi ya? Cikarang hadir, Hongkong hadir ya. Masya Allah, dari hadir Cikarang ini berarti Ustadz Fatoni. Kemudian Ciamis hadir. Masya Allah, ada lagi Masya Allah. Jadi ini Insya Allah walaupun sedikit tapi sudah mewakili seluruh Indonesia. Maka silahkan hadir dari manapun, karena Sukabumi hadir, ini hadir ya. Karena ini kita belajar bersama ya, dan Zoom ini kita manfaatkan gitu ya. Kita manfaatkan untuk bisa bertemu secara dari Palu hadir, Masya Allah, Palu juga ya. Nah, karena kita manfaatkan Zoom ini untuk belajar dan bisa dari manapun, belajar dari manapun gitu, dari manapun daerahnya, asalkan ada sinyal, pencet bisa hadir bersama-sama ya. Seolah-olah kita sudah ketemu, seolah-olah sudah silaturahim kan gitu ya. Walaupun ini tidak bisa menggantikan silaturahim yang sebenarnya yang offline kan gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya juga ini teman-teman bisa disambi-sambi, ibu-ibu mungkin sambi-sambi juga monggo lah. Kalau memang tidak berkesempatan untuk ini ya bisa ditutup gitu ya apanya videonya. Tapi kalau memang bisa dibuka ya dibuka, itu lebih kayaknya kita seperti ketemu benar-benar ketemu gitu ya.
seperti seolah-olah offline ya gitu ya, seolah-olah silaturahimnya seolah-olah kemudian kita saling ya ketemu gitu langsung gitu ya. Jadi ruhnya itu dapat. Tapi kalau ibu-ibu mohon maaf itu sambil pagi-pagi belum siap, misal ya masih sambil mohon maaf ini masih ngurusi anaknya, masih kemudian rempong dengan dapurnya, masih macam-macam. Bahkan ada yang kemarin itu Zoom sambil aktivitas yang lain itu ya nggak apa-apa ya, ditutup aja nggak apa-apa ya ibu-ibu kan gitu ya. Monggo seperti itu. Nah teman-teman semuanya karena pembicara pada pagi hari ini gitu ya, motivator Ustadz Fatoni sudah saya mau share video. Jadi ini bisa diinikan ya, bisa di-co-hostkan. Iya coba, biasanya kan agak. Oke ya, langsung bisa tadi itu, langsung coba nanti bisa. Nggak usah co-host juga bisa, tapi ini kita minta admin untuk meng-co-hostkan kan gitu ya. Minta co-hostkan. Oke teman-teman, biar tidak berlama-lama, mari kita buka pertemuan ini dengan sama-sama kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, karena bila ya kena stadi Oke ya, sudah co-host insya Allah tadi saya cek sudah co-host ya. Masya Allah sudah 112 dan teman-teman semuanya sebelum kita ke Ustadz Fatoni, mari kita luruskan niat kita gitu ya di HNI di pagi ini. Mari kita perbarui niat kita senantiasa. Mari kita niatkan karena Allah. Semoga Allah memudahkan, Allah menolong, Allah membersamai perjuangan kita sehingga ketika niat kita karena Allah tidak ada rasa kecewa gitu ya karena Allah gitu ya, tidak ada dalam perjuangan itu tidak ada kecewanya. Kenapa? Karena niatnya karena Allah gitu ya. Yang kedua juga mari kita karena niatnya karena Allah gitu ya. Niat karena kemudian mencari ilmu, mencari keberkahan Allah, mencari cintanya kan gitu ya, mencari ridhonya kan gitu ya. Maka mari kita nikmati prosesnya kan gitu ya. Saya banyak belajar dari beliau ini, kalau mau posting itu pernah dulu dari jualan apa ya? Jualan tahu atau apa gitu, tahu apa gitu ya. Jadi dulu pernah jualan yang di ini depan-depan sekolahan itu gitu loh, yang apa kayak pentol apa-apa gitu ya. Dulu ada fotonya. Dan fotonya tuh beda banget dengan sekarang ya. Ustadz Fatoni ini beda banget. Dulu masih mohon maaf gitu ya. Dalam bahasa Jawa itu agak melas gitu fotonya. Kalau motor atau sepeda itu ada ininya, ada dagangannya itu. Kemudian menawarkan produknya itu kelihatan sekali gitu ya, kelihatan sekali secara ininya beliau itu berbeda banget gitu ya, berbeda. Jadi ini dibuat before sama afternya itu luar biasa gitu ya. Nah inilah real ya, HNI itu real. Kita punya impian maka HNI bisa real mewujudkan impian-impian itu dan buktinya adalah coach kita, Coach Fatoni, dan teman-teman semuanya juga bisa menjadi bukti itu gitu ya. Ketika tujuannya karena Allah, ketika kemudian kita berjuang ini karena Allah, insya Allah ketika kita punya impian, kita punya doa, punya harapan, insya Allah juga kita akan menjadi ya sukses berikutnya lah. Nah kalau sudah sukses, jangan kemudian kita lupa dengan Allah kan gitu ya. Nah tidak berpanjang-panjang. Nah Masya Allah ini ya wajahnya berbeda. Dulu waktu jualan tahu itu agak enggak ini ya, kayaknya belum dikasih krim gitu ya, belum dikasih gitu ya. Cuma sekarang udah Masya Allah ya, keren banget ya. Saya kemarin tempat foto di inaugurasi. Waktu dan tempat kita serahkan kepada guru saya, kepada motivator saya, dia adalah inspirasi saya. Masya Allah, saya banyak belajar kepada beliau. Kepada beliau kita persilahkan waktu sampai pukul 7. Monggo.
Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi yang cukup cerah ini ya. Cerah di dalam ruangan nih, di luar lagi hujan. Di Bekasi, Cikarang, alhamdulillah dari subuh tadi udah hujan ya. Suasana yang dingin ini, alhamdulillah Bapak Ibu semua, kita semua masih diberikan kenikmatan ya, sehat walafiat, nikmat iman, Islam, sehingga kita bisa hadir ya di undangan semangat energi pagi Ustaz Sujito. Iya, alhamdulillah Bapak Ibu semua, semoga dengan kehadiran kita ini ya, kita makin mendekatkan diri sama Allah, karena di dalam pertemuan-pertemuan itu pastinya juga mengajak agar kita itu lebih dekat dengan Allah. Ini luar biasa, acara-acara HNI dirancang sedemikian rupa ya, yang mana insya Allah kita di sini ya sarana untuk watawasobil haq watawasobil sober ya. Insya Allah ini adalah dakwah aktual kita ya, yang kita lakukan langsung dengan audien ya, para mitra masyarakat, untuk mengajak ya untuk pola hidup sehat, kemudian untuk menghindari kemiskinan gitu, karena di HNI itu kan ada bisnis dan sebagainya. Dan ini insya Allah yang kita lakukan insya Allah amal-amalan terbaik lah ya, amal-amal yang insya Allah nanti bisa buat sangu di hari akhir insya Allah ya. Maka ya benar kata Ustadz Sujito ya, selalu kita luruskan niat bahwa apa yang kita lakukan ini adalah ya lillah billah min syariatillah ya, harus untuk Allah, kembali kepada Allah dengan cara-cara yang Allah ridhoi gitu insya Allah. Alhamdulillah, sholawat salam ya, semoga pada uswah kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua menjadi umatnya yang selalu mengikuti milah beliau ya, sampai hingga yaumil akhir nanti. Alhamdulillah, sekali lagi sebelumnya ya saya ucapkan terima kasih sudah dipercaya ini untuk bisa sharing-sharing cerita-cerita ya, all out kata temanya kemarin itu, all out ya itu di HNI. Alhamdulillah sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada tim MJ ya, mental juara, ini udah menggetarkan ini ya, namanya aja udah mental juara, luar biasa ya. Semoga ya silaturahmi kita ini, kehadiran kita ini ya membawa berkah buat kita semua, amin ya robbal alamin. Juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh leader ya, guru-guru saya yang sudah menjebloskan saya di HNI ya, sudah mengajak saya di HNI, karena tanpa para mentor ya, mungkin saya juga nggak tahu sekarang jadi apa gitu. Mungkin kata Ustaz Sujito tadi, mungkin masih ngelanjutin dagang jualan gitu ya. Alhamdulillah wasilah beliau ya, saya diarahkan, dan alhamdulillahnya juga ya, karena mungkin betapa banyak kita punya mitra, kita arahin tapi mitranya nggak mau gitu ya. Alhamdulillahnya saya itu mau diarahkan, nah itu ya. Jadi ya nggak banyak ternyata ya yang mau diarahkan kemudian mau ngikutin gitu. Nah ini yang mungkin saya juga patut syukuri. Alhamdulillah para mentor lah yang sesungguhnya membantu menjelaskan, membantu mendetailkan, sehingga saya akhirnya meyakini bahwa jalan juang atau jalan bisnis HNI ini akhirnya jadi pilihan saya gitu. Nah mungkin itu ya yang menjadi alasan buat saya hari ini ya, para mentor yang membantu. Kemudian juga para peserta Zoom pagi ini, semangat energi pagi hari ini insya Allah ya, saya ucapkan terima kasih mau hadir. Semoga sharing-sharing kita nanti ya, saya juga sebenarnya belajar juga ini kepada semua yang hadir ya, terutama kepada tim Pak Sujito nih. Semangat energi pagi ini kan Ramadan tahun kemarin ya, saya ngadain gitu. Tapi Ramadan kemarin, Ramadan tahun ini saya nggak ngadain gitu ya. Wah jadi brandnya Pak Sujito ya. Alhamdulillah saya beberapa kali ditawarin untuk ngisi pas Ramadan kemarin. Mungkin mohon maaf ya, saya belum siap karena memang waktunya itu nggak tepat gitu ya.
jam 6 itu di sini belum suruk gitu. Ya, alhamdulillah hari ini kurang dari jam 6 udah suruk ya. Karena memang itu salah satu aktivitas pagi kita kan, pulangnya ntar dulu nunggu suruk dulu gitu di masjid kan, itu hemat. Kalau teman-teman pengen umroh dengan biaya puluhan juta, nah, dengan sholat berjamaah bagi bapak-bapak ya di masjid, di musola gitu. Kemudian pulangnya itu nunggu suruk. Ya sekitar jam 6 lah gitu, sholat 2 rakaat. Ngapain aktivitasnya ya? Bisa zikir, bisa baca Quran, bisa apa aja ya. Ini bisa diamalkan, bisa dilakukan oleh siapapun. Kalau ibu-ibu gimana? Ibu-ibu juga bisa ya. Jadi dari subuh itu di rumah udah jangan ke warung dulu, jangan ke pasar dulu gitu. Jadi habis sholat subuh itu ya bisa melakukan tadi ya, pendekatan kepada Allah. Nanti setelah suruk itu sholat 2 rakaat. Nah itu pahalanya sama insya Allah ya. Pahalanya umroh. Moga-moga bisa diikuti oleh segenap mitra, segenap kita semua yang hadir di sini. Alhamdulillah ya, saya ini terpaksa ya udah Ustadz gitu kan, insya Allah bukan terpaksa sih ya, siap lah gitu ya, siap karena memang bisnis di HNI itu kan kita harus banyak membuat amal jariah ya, cerita-cerita kepada siapapun ya, meskipun memang saya dengan Pak Sujito itu beda grup ya, sama grup di Al-Falah tapi ke bawahnya itu beda gitu ya. Al-Falah dengan grup Pak Ustadz Bagus, nah Pak Sujito itu langsung dengan Ustadz Bagus, kalau saya masih cicitnya gitu ya, cabangnya dari Pak Ari Mariadi, Pak Mahmudin, Pak Pajarso gitu ya. Kemudian ada Pak Hendra, ada Pak Supri, baru saya. Jadi cukup lumayan panjang ya kalau dirunut ya. Gitu. Mungkin ada mitra saya yang di sini generasi 10 saya misalnya ya. Oh berarti ke Pak Ari aja itu udah dahsyat itu, jauh gitu ya. Tapi it's okay, nggak masalah karena di HNI itu siapapun kita bisa sukses bersama ya. Meskipun kita baru gabung hari ini, meskipun kita dari mentor kita itu generasi jauh banget gitu. Nah inilah yang di awal-awal saya ingin sampaikan pada teman-teman ya, Bapak Ibu semua, Mas-mas, Mbak-mbak gitu ya, bahwa saya ini termasuk ya jauh dari mentor saya ya, maksudnya generasinya jauh. Tetapi semangat saya yang membuat saya itu sangat dekat dengan beliau-beliau gitu ya. Saya memilih ya karena orang yang rekrut saya saat itu rekrut doang gitu, belum aktif banget gitu ya. Terus di atasnya lagi juga belum aktif banget. Maka saya nempel orang yang aktif di atas saya. Ya, yaitu Pak Pajarso ya, Pak Pajarso. Karena beliau juga sibuk gitu ya waktu itu. Nah, di atasnya lagi ada Pak Mahmudin Purwo, kemudian Pak Ari. Nah, 2 orang itulah yang Pak Mahmudin dan Pak Ari Mariadi itu yang kemudian saya datangi ya. Saya minta ilmunya gitu. Bos, saya pengen sukses nih, gitu. Saya ngomong belak-belakan begitu ya. Tolong dong saya ajarin, tolong dong saya jadiin murid, gitu ya. Nah, tentunya juga kamu siapa gitu ya, gitu. Karena ya jauh gitu generasinya gitu, ya. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar ceritanya Pak Wisnu saat pengen sukses itu kan dari Surabaya datang ke Bekasi gitu. Level masih belum apa-apa gitu ya, mungkin baru manajer apa senior manajer gitu, datang ke Pak Bagus, padahal Pak Wisnu ke Pak Bagus itu kan jauh. Nah mungkin ini bisa ditiru ya bagi teman-teman yang hari ini pengen serius sukses, maka sebenarnya bukan mentor yang datengin mitra, tapi mitra yang kemudian ngotot ya ngejar nyari guru gitu ya. Dan alhamdulillah saya memilih Pak Mahmudin dan Pak Ari ini, alhamdulillah saya juga tetap komunikasi dengan Pak Pajarsom. Beliau mempersilahkan, dah monggo gitu ya, silahkan gitu. Alhamdulillah beliau mau menerima saya sebagai murid. Nah ini yang sering kali ya, kalau kita berguru itu kita harus ngomong ya, harus minta restu gitu ya. Guru saya jadiin murid, kalau gurunya itu siap gitu ya, maka insya Allah ilmunya itu berkah. Tapi kalau gurunya nggak siap, ya nggak mau, jangan maksa ya. Kita harus cross check, kita harus koreksi apa yang menjadi syarat tuh apa guru. Nah, kita tanyakan tuh ya. Nah, seringkali kita itu begitu ya. Nah, alhamdulillah perjalanan waktu
ya tadi ya tentunya nggak langsung diterima sebagai murid. Saya dikasih PR gitu ya, banyak dah. Tolong ketemu dengan 2-30 orang, kenalin HNI misalnya gitu ya. Dan itu saya lakukan gitu. Nah, Bapak Ibu kalau hari ini ketemu sama mentor, dikasih tugas, ya dikasih tantangan, dikasih sebenarnya itu bukan untuk semata-mata itu ngetes sebenarnya. Kita ini serius nggak? Ketika itu kita jalanin, maka insya Allah pertemuan-pertemuan berikutnya itu mereka ya, beliau itu, para guru itu insya Allah mau menerima kita. Bahkan kalau perlu mungkin gurunya ngundang gitu ya. Sini, kumpul sini gitu. Jadi Bapak Ibu, keberkahan materi, keberkahan ilmu inilah yang kemudian yang luar biasa yang saya rasakan sampai hari ini ya. Karena saya nggak temukan di tempat kerja saya sebelum-sebelumnya gitu. Jadi berbekal saya dari buruh pabrik ya, mentor saya juga semuanya orang pabrikers ya, karyawan semua. Jadi saya kerja udah 14 tahun di perusahaan Jepang, tapi kok gini-gini aja gitu. Makanya saya akhirnya berontak dari dalam hati saya. Saya melihat kanan kiri saya ya, orang kok berlimpah banyak gitu ya, bisa beli motor, bisa beli rumah, beli mobil gitu ya. Saya boro-boro motor belum punya gitu ya. Nah, ini ada apa nih gitu ya, sesuatu hal nih. Karena gajian itu ya cukup buat hidup setiap bulan ya. Gajian habis. Maka saya saat itu sedang mencari gitu. Saya harus usaha. Saya coba macam-macam usaha. Dari jualan sepatu, dari ada palu gada lah pokoknya ya, palu gada itu. Saya punya aktivitas macam-macam. Akhirnya ketemulah saya bersama teman-teman HNI gitu. Saya dikenalkan, saat itu saya berlatih ya seperti teman-teman semua mungkin ya, tertarik di ilmu kesehatan gitu ya, mengikuti kelas sehari untuk belajar ilmu kesehatan ala Nabi. Nah, saya belajar tuh, seneng gitu ya. Nah, dari situlah ternyata di situ ada bisnisnya, maka saya jalanin tugas-tugasnya itu. Alhamdulillah, saya sangat senang, bahagia gitu ya, karena dari aktivitas itu saya dapat untung, saya dapat duit gitu ya. Karena kan saya pengen mencari tambahan penghasilan saat itu. Gaji di pabrik itu ya pas-pasan gitu ya. Pas tanggal 5 udah koma gitu ya. Udah Masya Allah gitu ya, apalagi masih sampai akhir bulan gitu. Nah, saya ketemu HNI ini, saya dijebloskan tadi ya untuk belajar ilmu kesehatan, dan ternyata saya diajarkan bagaimana untuk siar produk-produk herba-herba yang halal, berkualitas dan terbaik. Nah, akhirnya saya lakukan itu, saya ikutin, subhanallah. Saya nggak mikir panjang ya. Saya kenalkan ke istri, ke tetangga, ya, ke teman kerja dan sebagainya. Dan akhirnya saya ajak mereka untuk ikut belajar seperti saya. Makanya ceritanya itu di awal tuh ya, saya gabung, kemudian 6 mitra saya itu langsung jadi manajer tuh, karena ngikutin praktek saya ya, Jadi ngamalin ilmu kesehatan itu, kemudian mereka ngenalin ke teman-teman mereka. Jadi akhirnya 1 bulan 6 mitra saya itu, bahkan ada 10 mungkin ya, itu mereka jadi manajer. Jadi Bapak Ibu, begitu saya gabung di HNI itu, bulan pertama itu saya langsung naik EM, Executive Manager. Jadi saya dari AB langsung EM, belum pernah manajer, belum pernah SM, belum pernah. Itu dari materi yang saya terima tuh. Alhamdulillah jadi EM. Nah, ternyata EM levelnya udah lumayan lah ya, karena teman-teman masih AB, masih manajer gitu ya. Saya udah EM. Tapi kesini Bapak Ibu, EM-nya itu omsetnya nggak ada gitu ya. Ya ternyata pangkat jenderal tapi gaji kopral gitu. Bahkan ya ngenes lah saya gitu. Saya kembali lagi berpikir nih, gimana ini gitu ya. Nah, akhirnya tertarik ya, kembali lagi karena mental saya ya, motivasi saya, mindset saya itu belum benar gitu ya. Ya, saya akhirnya kembali lagi jualan gitu lah. Ketemu salah satu teman saya itu yang saya cerita, saya jualan tahu itu ya. Jadi saya jualan tahu itu sudah gabung HNI Bapak Ibu ya. Tapi di HNI
itu belum hasilin ya, sekitar 2012, 13, 2,5 tahun saya jualan tahu. Dan watak saya ya, saya selalu punya komunitas, saya mengajak teman-teman yang lain. Jadi selain saya jualan sendiri, saya dapat untung, itu orang-orang teman-teman saya yang lain itu saya koordinir, dan saya dapat untung dari setiap bungkus tahu itu ya. Nah, gitu. Sampai ada kali ya 5 atau 10 orang yang ikut jualan tahu saya itu ya. Jadi ya lumayanlah kebutuhan harian saya tertutupi gitu. Dan pada saat itu saya sudah terlanjur memilih resign ya, keluar dari pabrik, keluar dari perusahaan ya, karena dengan semangat itu. Nah, teman-teman hari ini nggak harus niru persis seperti saya. Bahkan mitra-mitra saya larang keluar kalau penghasilannya belum seperti saya. Maksudnya belum sama seperti hari ini gitu ya. Penghasilannya belum sama seperti gaji yang diterima di perusahaan. Jangan. Kalau di HNI bonusnya udah melewati penghasilan atau setidaknya sama, itu silahkan. Tapi saya dulu emang nekat gitu ya. Jadi bonus dari HNI itu baru 1/4 gaji saya gitu. Seperti itu ya. Karena modalnya hanya semangat. Oh ini insya Allah peluang gitu. Saya melihat tuh ya karena motivasi saya sangat kuat ya. Tapi mindset saya itu masih belum tepat. Nah akhirnya Bapak Ibu singkat cerita akhirnya ya karena tim saya jualan tahu ini pada nuntut gitu ya. Saya tuh setiap bungkus tuh dapat Rp300 setiap bungkus. Jadi sehari itu bisa jual ratusan bungkus gitu ya. Mereka pengennya dapatnya lebih banyak lah. Akhirnya tahu ini saya lepas. Saya nggak jualan tahu. Dan pada saat saya jualan tahu, saya tetap komunikasi dengan mentor saya ya. Nah ini, insya Allah mentor tuh nggak akan maksa gitu. Pak, saya mau dagang dulu, dagang apa aja kan gitu. Sekarang kan barang dagangan banyak ya, gitu. Kalau tahu itu kan resikonya basi, resikonya nggak laku itu kita tiap hari makan tahu gitu ya, kenyang juga gitu ya. Kalau nggak laku kan kita yang makan, gitu. Jadi kalau ada mitra-mitra yang hari ini pengen palu gada ya, dagang macam-macam gitu, ya para mentor insya Allah nggak ngelarang gitu, silahkan. Tapi begitu Bapak Ibu, ketika saya jalanin tahu, saya komunikasi dengan mentor ya, Pak Mahmudin, Pak Ari ya, Pak Jarso, saya komunikasi. Alhamdulillah ternyata apa? Ya ternyata jualan itu tidak membentuk aset. Nah disitulah saya mulai belajar ya. Terus kalau bentuk aset gimana? Ya harus bisnis ini harus gedein gitu. Subhanallah, makin lurus niat saya, makin kuat energi saya gitu ya. Karena dari mentor tadi saya diamin, ya udah saya jualan tahu sambil jalanin bisnis. Ya tetap Bapak Ibu ya, saya ajak teman-teman saya kenalin produk HNI ini untuk gabung HNI. Nah, qadarullah aja. Jadi saya bilang bisnis sukses di HNI itu ya keajaiban gitu ya. Dari satu jalur saya, jalur teman kerja saya, ya lahirlah ada namanya Pak Asep Anang itu ya, yang kemudian Pak Asep Anang main-main Facebook, dapatlah mitra di Hong Kong itu ya, itu 2013 tuh Pak Sujito ya, 2013. Alhamdulillah dari situlah kemudian keyakinan saya mulai makin kuat lagi gitu. Jadi tahu akhirnya saya stop, udah saya terus saya fokus mau jalan ini. Itu baru satu jalur yang aktif, jalur lain belum gitu ya. Jalur-jalur lain itu belum ada. Jadi ibaratnya jomplang gitu ya, jomplang. Dan ini saat-saat yang spektakuler ya, saat-saat spektakuler tuh omset saya langsung luar biasa gitu ya. Saya ingat 2014 itu ya, Bu Supiati ya sekarang dari BC Blitar itu gabung itu 2013. Bergeraknya itu sekitar 2014 ya. Jadi omset Januari saya itu 2014 itu 7.000 poin. Dan itu 90%-nya itu dari satu jalur ya. Jalur, ini ada yang nulis nih, jalur Coach Unang Sutisna. Iya, betul gitu ya. Itu subhanallah ya. Nah, jadi itu Januari. Desember 2014 itu naik hampir 20 kali lipat. Jadi tiba-tiba gitu ya, itu 140 ribuan poin.
Januari 7.000, Desember itu 140.000. Itu sebulan. Ya, bukan akumulasi, itu 1 bulan. Jadi mitra itu kayak apa ya? Jadi banyak gabung gitu ya. Oh, luar biasa. Nah, ternyata ya saya nanya ke mentor itu, jadi ternyata memang pada saat itu apa yang Pak Tony rasakan gitu ya. Nah, saya merasakan tuh gini ya. Saya mulai punya mindset saya mulai saya rubah gitu ya. Selama ini saya itu kan pengen dapat penghasilan harian. Yang penting saya dapat duit setiap hari, saya penting dapat duit gitu. Maka ya pastinya dapat itu, alhamdulillah dapat gitu. Ada aja Allah kasih rezeki buat kita makhluknya, semuanya itu dijamin. Lewat mana saja dari arah yang nggak disangka-sangka gitu ya. Jualan tahu, mungkin kalau teman-teman hari ini Palu Gada jualan apa aja ya. Jual peci, jual buku, jual apa aja pasti itu akan dapat gitu ya, karena kita jalanin gitu ya. Nah, begitu mindset saya rubah, saya ya kepingin punya bisnis. Dulu kan saya keluar kerja itu saya pengen punya penghasilan yang besar ya, yang makin besar, yang terus menerus, yang ketika uang dibelanjain tuh uangnya terus datang gitu ya, gitu. Jadi ternyata beberapa tahun itu saya kehilangan arah ya, dan mentor saya nggak langsung sekak mati, saya enggak. Saya itu dibiarin dulu gitu ya, dibiarin dulu. Nah, ini bagi teman-teman yang mendengarkan pemaparan saya ini ya, kalau hari ini kita itu jualannya macam-macam, bahkan kita itu ikut HNI, ikut juga MLM lain di luar sana ya, maka saya jamin, saya bisa menjamin, saya pastikan nggak ada yang berhasil. Kok nggak ada yang berhasil, Pak? Iya. Yang akan terjadi kalau itu sesama bisnis network marketing, meskipun produknya beda ya. Ini kan MLM-nya MLM asuransi, Pak. Kan bukan HNI, ada produknya. Ini kan MLM-nya MLM toples-toples, Pak. Ini kan nggak ada. Nah, biasanya gitu ya. Di awal-awal para mentor tuh biasanya mengiyakan. Iya, nggak apa-apa gitu ya. Tapi ketika kita nggak segera meluruskan niat kita tadi ya, mindset kita nggak segera kita kuatkan, maka yang terjadi adalah kanibal. Kanibal tuh gini. Orang yang MLM sebelah, kita ajakin HNI, gitu ya. Terus orang yang di HNI kita ajakin ke sebelah. Harapannya semuanya bertumbuh, tapi padahal tidak. Tidak akan bertumbuh. Ya, termasuk kalau kita jualan macam-macam itu, pastinya pasar pertama ya orang-orang HNI, gitu ya. Pasar pertama itu orang-orang HNI. Oh, saya punya agen HNI banyak nih. Dah, ini saya tawarin, karena saya jualan kaos, saya tawarin kaos, gitu ya. Maka itu nggak akan optimal, Bapak Ibu. Terus caranya gimana? Ya, caranya adalah kita mulai memprioritaskan. Kita mulai tadi mindset kita harus kita rubah dulu. Ya, ini yang kita kenal, yang sering saya sampaikan itu tentang materi 3M ya, 3M. Pertama adalah mindset. Mindsetnya harus benar dulu bahwa kita di HNI ini adalah sedang bisnis membangun aset. Ya, maka aset ini sebagaimana petani menanam kelapa sawit, ya maka baru nyiapin lahan tuh. Kita gabung HNI itu baru sepakat saya akan nanam kelapa sawit, baru akan gitu ya, belum berbuah, jangan berpikir berbuah dulu gitu ya. Nah, begitu kelapa sawit ini kita tanam, saya gabung HNI, terus bertumbuh ya, kita rawat, kita ikutin sistemnya, maka ya nanti suatu saat setahun 2 tahun itu akan berbuah, akan menghasilkan. Nah, mindsetnya harus paham seperti itu. Di HNI itu nggak tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya. Maka bagi saya ya, teman-teman kalau hari ini misalnya, oh saya kan jualan lebih dulu Pak sebelum gabung HNI, jadi gimana? Nggak apa-apa, Bapak Ibu jualan aja, tapi energi kekuatannya itu turahkan di HNI, cari ilmunya, cari mentornya, cari ilmunya, kemudian yakinin bahwa nanti di HNI itu kita bisa berhasil. Maka Bapak Ibu disitulah nanti keajaiban-keajaiban itu akan Allah hadirkan. Mitra-mitra Allah hadirkan. Kemudian mitra-mitra yang mulai aktif Allah hadirkan. Tapi kalau di HNI ini kita belum punya rasa itu ya, maka akan sangat tidak mudah bahasanya gitu ya, atau sulit lah gitu. Jadi Bapak Ibu apalagi kalau hari ini kita masih kerja ya, nggak apa-apa kerja aja, karena kalau Bapak Ibu nggak kerja nanti pusing mentornya. Ya, Bapak Ibu nggak punya penghasilan, hanya nyagerin dari HNI kayak saya dulu ya. Maka ini bahaya. Maksudnya bahaya gimana? Ya di HNI itu kan di awal nggak gede. Agung pernah menyampaikan bahwa bisnis HNI itu tidak besar di awal. Bonus itu tidak besar di awal. Memang disetting begitu. Ya.
Di HNI itu memang disetting begitu. Makanya Bapak Ibu, bentar saya matiin semua ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu di HNI itu nggak besar dari awal. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu pengen besar dari awal, jangan gabung HNI. Karena HNI sudah disetting tidak bisa besar di awal. Ya. Tapi juga jangan kelamaan bahasanya gitu ya. Jangan kelamaan. Ini udah lebih dari setahun, 2 tahun di HNI, bonusnya belum naik-naik. Ini juga masalah. Artinya bisa jadi Bapak Ibu memang tidak sedang mengerjakan atau pikirannya lagi kemana-mana. Mindsetnya tadi yang pertama itu ya. 3M itu mindset. Mindsetnya harus benar. Nah, yang kemudian yang M yang kedua itu adalah motivasinya, motivasi. Ketika saya merubah mindset saya harus bangun aset, bangun bisnis, maka kemudian tahu saya lepas ya. Udahlah, saya nggak jualan tahu lagi ya. Dan memang itu terjadi ya. Partner jualan tahu saya itu pengen ngambil tahu langsung dari teman saya, dari pabrik gitu ya. Karena kalau ngambil dari pabrik kan dia dapatnya lebih gede gitu. Alhamdulillah. Saya bersyukur tuh. Pada saat itu saya sedang mendapatkan tim baru dari Hong Kong. Ya, grupnya Bu Supiati, Bu Astuti, ya ada Bu Mutini, ada teman-teman yang lain ya, itu mulai Allah hadirkan gitu. Ya, udah tahu saya lepas, tim-tim ini mulai muncul meskipun baru satu jalur. Dan saya meyakini ya, ini kalau kemudian jalur-jalur yang lain seperti ini, wah besar nih bisa. Ya, karena memang di HNI itu ya satu jalur besar itu kokoh berarti. Jadi ke dalam itu kokoh. Kalau melebar itu kekayaan. Melebar itu kekayaan. Kita punya satu jalur, kemudian tumbuh jadi 6 jalur, 10 jalur, bahkan lebih ya. Kayak Ustadz Sujito ini jalurnya lebar banget ya, banyak nih. Maka insya Allah itu kaya. Artinya bonusnya itu gede. Jadi Bapak Ibu hari ini kita harus coba cross check dulu tentang mindset kita. Ya, kalau mindset udah benar ya. Nah, cara ngecek mindset benar gimana? Ya, silahkan mendekat ke mentor. Ya, mendekat ke mentor. Mentor pasti tahu. Rasanya aja bisa dirasakan ya. Kalau Bapak Ibu itu mindsetnya udah tepat gitu ya. Ya, mindsetnya udah tepat. Ya, kalau ternyata hari ini Bapak Ibu hanya jualan produk-produk HNI, ngerekrut enggak, itu mindsetnya pasti salah. Dan ini terjadi Bapak Ibu, terjadi. Saya punya mitra 4 bulan, dia memutuskan untuk stop. Itu bulan pertama jualannya bisa ya jadi stokis tuh repeat ordernya bolak-balik lah. Bulan kedua jalan, bulan ketiga jalan, bulan keempat berhenti. Padahal dari awal saya udah sampaikan, Ibu calon-calon pembelinya coba dikenalkan, kalau emang dia nggak mau nggak apa-apa. Tapi kalau calon-calon pembelinya itu mau gabung, alhamdulillah, karena di HNI itu bisnis, bukan dagang, saya bilang gitu. Oh enggak Pak, nanti untung saya kan sedikit. Ini teman-teman saya orang kaya semua. Jadi mereka mah kecil kalau beli ini. Gitu. Ternyata bulan keempat langganan si ibu ini itu udah punya kartu member semua, dan kartu membernya itu, kartu HNI-nya itu dari teman dia sendiri. Gitu ya. Jadi habis langganan dia. Habis. Udah Pak Tony, nih teman-temannya udah pada gabung, nggak ada yang beli sama saya. Dan saya stop aja. Ya silahkan Bu. Nah, leader kita harus berani bersikap. Ya harus tegas. Kalau kita kita nggak paham, ya mitra-mitra juga nggak paham gitu. Alhamdulillah nggak masalah. Saya kehilangan satu orang yang tadinya semangat banget. Ini adalah MLM terakhir Pak, karena saya pernah di sini. Wah gitu ya. Jadi ada mitra yang di awal tuh semangat tapi berhenti. Nah, kemudian ada mitra juga yang di awal tuh nggak semangat, tapi kemudian mereka akhirnya dia klik di bisnis ini, mau belajar ya. Kemudian mau ngikutin arahan dan praktek, insya Allah dia berhasil. Ya, dan ada juga mitra yang dari awal semangat terus berhenti. 3 tahun lagi baru mulai aktif. Ya, yang tadi disampaikan itu teman kerja saya yang upline-nya Pak Asep Anang itu 8 tahun berhenti. Jadi saat awal-awal tuh berjuang bersama saya, ya, tapi masih konsumsi masih, tapi nggak ngerekrut, nggak ngenalin HNI ya. Kemarin pas mau corona itu baru merapat lagi ke saya. Pak Unang itu baru 2 tahun ini merapat lagi. Jadi 8 tahun itu beliau ninggalin saya. Ninggalin saya. Ya ada yang seperti itu. Mungkin Bapak Ibu punya mitra yang seperti itu. Jadi di HNI itu ajaib gitu ya. Ada yang 3 tahun. Kemarin ada teman saya itu usahanya coupling ya. Dia punya agensi banyak. Dia punya agensi, punya
marketing banyak tuh 3 tahun tuh ninggalin saya. Kemarin datang lagi ke sini, pengen serius, ya mulai ngajak teman-temannya datang ke BC. Jadi kita nikmatin aja prosesnya di HN itu ya. Yang penting kita kan bahagia gitu. Satu tadi mindsetnya harus benar ya, bahwa di HN itu bisnis. Yang kedua motivasi. Motivasinya harus besar ya. Ibaratnya mindset itu adalah akar ya, harus nancep ke bawah. Ya, kayak apa ya, akar kurma gitu ya. Belum ke atas itu ke bawahnya udah kuat. Pondasi rumah itu kan ke bawah. Kalau pondasinya nggak kuat, Bapak Ibu bisa ambruk nanti ya. Pohon itu kalau akarnya nggak kuat nancep ke tanah, maka kena angin sedikit rongkat. Ya, rongkat itu apa ya? Ambruk gitu ya. Roboh gitu. Rumah juga kalau rumah itu pengen tinggi gitu ya, 2 lantai 3 lantai, maka pondasinya harus dalam. Mindset itu pondasi ya, itu. Nah, motivasi itu harus tinggi. Motivasi itu ya sesuatu yang kita inginkan. Kita harus punya motivasi karena hidup ini kalau kita nggak punya motivasi ya nggak ada. Nah, motivasi saya saat itu saya ingin bebas ya, bebas waktu, bebas penghasilan, kemudian uang saya banyak, makin banyak, terus menerus gitu ya, makin saya belanjakan makin datang gitu ya. Motivasinya harus tinggi gitu ya. Setinggi apa? Sampai orang itu mengatakan mosok yo gitu ya. Nggak mungkin itu gitu ya. Ya, teman-teman misalnya saya pengen haji tahun ini misalnya gitu ya. Saya pengen umroh tahun ini. Saya pengen beli rumah, saya pengen beli mobil. Tahun kapan? Kalau di teman-teman pendampingan itu kan didetailkan gitu ya. Salah satu impian-impian itu gitu. Nah, itu harus besar tuh motivasinya. Karena kalau motivasi nggak besar, nggak tinggi gitu ya motivasinya, maka kita nggak ada energi ya. Kalau teman-teman hari ini motivasinya pengen dapat bonus juta gitu ya, 1 juta atau 2 juta. Sementara hari ini Bapak Ibu sudah punya penghasilan 5 juta atau 6 juta UMR Bekasi itu segitu ya. Atau penghasilannya udah 10 juta, tapi pengen di HN ini hanya pengen dapat 5 juta, maka nggak akan semangat. Jadi motivasi harus tinggi karena itu menjadi dorongan buat kita mau jalan apa enggak itu dari motivasi kita. Dan motivasi itu bukan dari mentor atau dari orang lain. Motivasi harus tumbuh dengan kesadaran ya dari diri sendiri. Kalau kita motivasinya masih kalau ketemu mentor motivasinya datang gitu ya. Kalau enggak, nah itu ada sesuatu, ada yang salah pastinya ya. Nah, yang ketiga adalah ya, ini waktunya terbatas ya. Nggak apa-apa nanti diingetin kalau udah jam 7 ya. Nah, kalau udah habis diingetin waktunya. Nah, yang ketiga adalah metode ya, metode atau cara gitu, terkait dengan cara. Di HN itu kan caranya macam-macam gitu, caranya macam-macam. Yang jelas support system itu Halo. Yang jelas support system lanjut. Ya, yang jelas support system itu harus menjadi patokan dasar kita. Makanya di HN itu tidak boleh menjual di bawah harga, tidak boleh merekrut mitra orang yang aktif dan sebagainya. Teman-teman silakan ikuti support system yang ada. Ya. Nah, cara biar kita paham cara ini adalah mentor yang ngajarin ya. Ya, karena memang bisnis di HN itu berbeda dengan jualan tahu, beda dengan kita kerja di pabrik, beda. Di HN ini kita dijadiin sebagai owner. Ya, kita ini owner, pemilik bisnis ya. Gitu. IBO ya, IBO, Independent Business Owner. Ini sepertinya ada yang ini nih, ada yang share nih ya. Ya, itu nggak apa-apa. Biasanya dari HP kepencet itu. Ya, siap. Ya, jadi terkait dengan metode ya, metode. Teman-teman, apa yang saya sampaikan ini hanya 3 M. Mindsetnya harus benar, mindsetnya harus kokoh, mindsetnya harus dalam. Kedua adalah motivasinya harus tinggi, ya. Yang ketiga adalah metode, ya. Metode itu cara. Nah, mindset dan motivasi ini, ya, saya mengikuti kelasnya Ustadz Abu Sauki ya. Beliau pengusaha sukses, pengusaha berhasil yang pernah bangkrut tapi berjaya hari ini ya. Mindset dan motivasi itu 95% angkanya. Ya kalau di HNI teman-teman mentor mengatakan 80%. Kalau saya menganut 90%.
95%. Ya, ya. Beda, Pak. Nggak apa-apa, teman-teman nganut 80% nggak apa-apa. Kalau saya kuat ya, mindset dan motivasi itu 95% mempengaruhi kesuksesan kita. Makanya ya seringkali orang tuh kadang fokus sama metode, cara gitu. Sementara mindsetnya belum benar, motivasinya nggak ada, motivasinya masih kecil gitu ya. Maka empot-empotan kita ya. Jadi mindset dan motivasi ini 95%, sementara cara, metode itu hanya 5% atau 20%. Ini dipahami ya Bapak Ibu ya. Artinya apa? Ya kita memang harus mengerjakan BISHN ini sesuai dengan cara yang sudah diajarkan oleh para mentor. Harus tuh. Tapi ingat, kesuksesan itu adalah keberhasilan di HN ini jadi ED, LED, jadi Sapphire, Platinum, ya gitu ya, Emerald, Platinum, dapat promo motor, mobil, rumah gitu ya. Itu adalah keajaiban. Ya, keajaiban. Kenapa? Kalau Bapak Ibu hari ini ya yakin nggak bakal sukses di HNI? Kalau hanya mikir tuh berarti mindsetnya masih belum benar, motivasinya belum. Jadi masih hatinya ya, keyakinannya masih belum ya, masih kecil gitu ya. Karena memang 95% itu diantaranya kan sangat dipengaruhi oleh keyakinan dan pikiran. Keyakinan dan pikiran itu di situ aja diaduk-aduk ya, diaduk-aduk. Dan kekuatan keyakinan itu 50.000 kali kekuatan pikiran. Maka Bapak Ibu pertama adalah yakini dulu aja bahwa Bapak Ibu itu ya kita semua ini bisa berhasil, bisa sukses, bisa mencapai seperti yang Pak Sujito capai, yang siapa ya Pak Bagus, Bu Anik capai gitu. Maka itu harus menjadi modal awal. Saya bisa, insya Allah yakin. Nah itu jadi afirmasi kita ya, insya Allah gitu ya. Saya bisa, insya Allah gitu. Ada promo motor gitu ya, 1000 promo motor. Bismillah, insya Allah yakin saya bisa. Nah keyakinan itu harus nancep dulu tuh, harus ada dulu, hadir dulu. Tapi kalau kita cari cara, ya keyakinannya belum ada, mau bahasa saya sampai ngalor ngidul kita kerjain tuh nggak ada. Karena sangat mudah ketika kita sudah jadi magnet, ya ketika kita punya keinginan punya bahkan sampai butuh gitu ya, butuh banget saya itu dapat hadiah motor karena emang hari ini tuh motor yang lama udah jelek, bahkan nggak punya motor gitu ya, pengen kemana-mana. Itu makin kuat, kemudian dibenarkan di pikiran. Ya, pikiran itu kan biasanya yang realistis gitu ya. Oh harus jadi ED ya. Kalau promo motor kan sekarang gitu harus jadi ED, omsetnya masing-masing 3.000. Ya, terus akumulasi 4 bulan 100.000. Bisa bismillah. Nah, mentor nanti ngajarin, bantuin ya. Kayak gini loh. Jadi ED begini loh, jadi begini loh. Ketika pikiran kita itu mengiyakan, menerima ya. Keyakinan kan sudah nih, pikiran itu mengiyakan. Maka insya Allah akan mewujudkan. Nah, seringkali kita yakin, tapi pikiran kita masih bertanya, apa bisa ya saya dapat penghasilan 10 juta sebulan, 20 juta, bahkan angka yang lebih gitu ya. Kayaknya nggak mungkin deh. Yakin sudah, tapi pikirannya nggak membantu. Ya, Allah kan berdasarkan prasangka hambanya. Nah, zone inilah yang kemudian ada di pikiran. Yakin dan pikiran ini, keyakinan dan pikiran ini harus kita padukan. Pikiran itu selalu bertanya kepada cara, metode ya. Makanya untuk menguatkan keyakinan kita, mindset kita, motivasi kita, maka cara itu harus kita ketahui. Meskipun nggak harus pinter-pinter banget ya. Mohon maaf ya, saya sampai ini. Mentor saya kayak Bos Purwo, masalah hitung-hitungan nggak paham. Di awal-awal tuh mereka nggak paham. Ya, metode tadi tentang skill, tentang knowledge ya, knowledge dan skill, pemahaman dan skill kita, pengetahuan kita di HNI. Di awal itu tidak harus bagus, tidak harus pinter dulu, tidak gitu ya. Tapi mindset dan motivasi itu harus muncul di awal. Nah seringkali Pak, saya harus pinter dulu Pak, pinter KHT, baru saya bisa sukses. Enggak. Banyak teman-teman di HNI yang KHT itu nggak bisa. Termasuk tadi ngitung bonus ya. Oh harus pinter marketing plan, kalau ini seperti ini. Enggak. Saya saksinya ya, bahwa beberapa mentor saya itu nggak bisa ngitung. Maksudnya nggak bisa ngitung gimana? Ya di awal-awal malah saya ajarin tuh. Nah ini kan begini nih. Oh iya. Nah, gitu ya. Jadi kalau jadi LED itu kan
seperti ini nggak LED nih gitu ya. Oh ini nggak dapat bonus emas nih. Oh gitu ya. Jadi mentor saya itu selalu gini, jangan mepet-mepet lah kalau kalau ingin mencapai omset menjadi LED gitu. Ini dihitung sampai mepet-mepet gitu ya. Akhirnya capek ngitungnya. Jadi kalau 6.000 6 jalur 36.000 insya Allah itu LED. Kalau mentor saya gitu. Jangan terlalu dihitung. Kalau dihitung berarti kita kerjanya masih setengah-setengah. Belum all out. Nah, ini kan kita temanya all out. Maka Bapak Ibu, kita semua bisa all out. Dengan cara apa? Dengan cara kita kuatkan mindset kita. Makin nancep. Gitu ya. Kalau hari ini mindset kita belum kuat, ya wajar. Wajar. Bisnis kita masih tersiok-siok. Motivasi kita belum ada. Belum tinggi, masih kecil. Maka ya wajar. Karena mindset dan motivasi, berapa tadi? 80 sampai 95%. Persentasenya ya, persentasenya. Banyak orang nggak bisa ngapa-ngapain tuh di hari ini sukses kok gitu. Ini rumus ya setelah saya menjalani aktivitas di HNI itu ternyata mentor saya ngasih oret-oretan gitu ya. Oh, ini bisa jadi materi 3M. Teman-teman bisa ngafalin gampang. 3M, 3M. Apa nomor 1? Mindset, nomor 2 motivasi. Mindset itu ke dalam, motivasi ke atas. Nah, gitu ya. Buat hafalin nih gampang biar mudah ya. Nah, terus yang ketiga adalah metode, cara. Cara itu terkait dengan knowledge dan skill. Knowledge dan skill tidak harus pinter di awal. Tidak. Ya, saya ngomong kayak gini, mohon maaf nih kalau bisa di cross check dengan seangkatan saya ya. Seangkatan saya gitu. Bagaimana dulu saya ngomong selalu melihat ke lantai ya. Ya Bu ya, ya. Jadi ngomong itu nggak berani natap gitu Ustaz ya. Nggak berani memandang lawan bicara kita. Itu kan songong banget kalau sekarang kita tahu gitu ya. Tapi ya it's okay lah dulu jalan-jalan aja ya. Terus kalau ini ke atas gitu ya, lihat langit-langit gitu. Jadi nggak jelas tuh. Dan itu bisa ditanyakan ke mentor saya. Saya itu seperti apa? Oh, Pak Tony mah bisa ngomong, bisa ceritain gini-gini. Jangan melihat kita hari ini. Coba tarik ke belakang. 2012, 13 gitu ya. Tadi saya masih unyu-unyu jualan tahu itu. Masih boro-boro ya. Perawatan gitu ya. Ya, apa adanya lah, membuat makan aja masih susah gitu. Jadi skill dan knowledge itu tidak harus bagus di awal. Ya. Bapak Ibu kalau sering melakukan ya repetition, jalanin bolak-balik nanti juga bisa. Kayak baca Quran kan gitu ya. Al-Baqarah dibaca khatam tiap hari gitu. Nanti insya Allah hafal kok itu Al-Baqarah gitu ya. Tidak hanya Al-Fatihah yang hafal ya, Al-Baqarah juga hafal gitu. Pokoknya diulang-ulang gitu ya. Dan ingat, sukses itu tinggal nunggu waktu aja. Kalau mindsetnya udah benar, ya motivasinya kuat, kemudian jalanin apa yang diarahkan oleh mentor ya. Maka insya Allah tinggal nunggu tanggal mainnya. Karena sukses itu kan hak prerogatif Allah. Kesiapan kita ada nggak? Oh, kita udah siap gitu ya. Maka tinggal nunggu tanggal mainnya istilahnya ya, tanggal tayangnya. Insya Allah sukses gitu ya. Ya seperti saya tadi yang saya ceritakan, 2014 itu awal tahun itu Januari itu 7.000 poin. Ya nggak? Tapi Desember kok bisa 140.000 poin. Pak Tony itu caranya gimana? Saya juga caranya juga gini-gini aja. Ya, saya ketemu mitra-mitra, tiba-tiba ada mitra-mitra yang aktif. Maka the lucky factor ya. The lucky factor tuh keberuntungan-keberuntungan yang Allah hadirkan ke kita. Ini kuncinya kita menjaga energi positif. Nah, ini ada sesinya tersendiri nih karena nggak cukup kalau 1 jam 1 juta ya. Jadi bocorannya aja gini, bocorannya ya. Energi itu hukum kekalahan energi itu kan energi tidak dapat dimusnahkan, tapi hanya bisa dipindahkan gitu ya, hukum kekalahan energi itu. Jadi ibaratnya energi positif itu kan ibaratnya nih, ini saya kasih gambaran biar teman-teman mudah ya. Energi positif itu ibaratnya balok es. Energi negatif itu besi yang membara gitu. Maka dua unsur benda ini kalau ketemu maka saling meniadakan. Yang besi panas maka tidak panas lagi, yang balok es maka akan mencair jadi air. Enggak jadi balok es lagi. Nah, seringkali kita kan hari ini pengen sukses. Ternyata sukses itu kita harus selalu menjaga energi positif. Ya, rumusnya gitu, rumusnya menjaga energi positif. Maka kemudian Allah akan kasih keberuntungan karena diri kita ini kan kuat jadi segala sesuatu yang kita butuhkan untuk sukses itu Allah hadirkan di materi The Secret itu ya. Jadi kita kayak magnet gitu. Segala sesuatu yang kita butuhkan untuk sukses itu Allah hadirkan. Nah,
Bapak Ibu, terakhir nih dari saya mungkin bisa dipraktekkan ya. Kalau tadi kan sekedar informasi ya, sekedar informasi itu tidak akan merubah hidup kita kalau kita nggak praktek gitu ya. Mindsetnya ayo kita benerin, motivasinya ayo kita kuatkan lagi ya. Datengin para mentor ya, ED, LED Bapak Ibu, silakan agendakan ketemuan dengan mereka. Kemudian cara tadi itu ya jangan sekali-kali kita itu nggak nerima gitu. Hari ini baru bisa nyampein MHS doang, urut-urut doang, ini manfaatnya apa? Jangan pernah kecewa gitu ya. Kalau hari ini Bapak Ibu baru bisa nyampein MHS doang, atau baru bisa, ayo gabung HNI doang gitu. Tapi nggak paham market segment, terima aja dulu, syukuri ya. Terima, syukuri. Insya Allah itu akan jadi sesuatu yang mungkin bisa besar ya. Nah, yang terakhir yang tadi saya sampaikan, jadi pada malam hari itu ya, sebelum kita bisa detox, kita bisa bersihkan energi negatif kita. Karena energi negatif ini bisa hilang ya kalau suasananya lagi tenang gitu. Dan tenang itu biasanya kalau kita mau tidur ya. Gelombang alfa ya. Gelombang alfanya itu bagus lah. Kita mau tidur itu, nah sebelumnya biasanya teman-teman Bapak Ibu bisa mencatat aktivitas kejadian-kejadian yang masih teringat di pikiran kita, yang kita itu sebel ya, kita itu nggak sukai ya, kejadian itu sangat-sangat kita benci, mungkin disakitin orang, mungkin uang kita dibawa kabur gitu ya, apapun, atau sama mentor Bapak Ibu mungkin, iya nih mentor saya nggak mau ngajarin, Bapak Ibu itu masih inget terus gitu ya, sebel banget gitu sama mentor Bapak Ibu. Maka coba Bapak Ibu bisa tulis 10 kejadian yang Bapak Ibu masih ingat-ingat dan itu menyakitkan. Yang ingat aja, yang nggak ingat jangan diingat-ingat ya. Gitu. Silahkan tulis setidaknya 10 kejadian ya. 10 kejadian. Nah, pada saat kita mau tidur itu Bapak Ibu silahkan masuk di setiap kejadian itu. Dan ya misalnya ada orang yang minjem duit kita dibawa kabur, kita ingat terus. Nah, silakan Bapak Ibu masuk di kejadian itu. 10 kejadian itu Bapak Ibu lakukan setiap hari, minimal 7 hari ya, minimal 7 hari. Nanti 7 hari berhasil, tambah 7 hari lagi, tambah 7 hari lagi. Jadi 3 kali 7, 21 hari. Tapi 7 hari aja. Kalau Bapak Ibu nggak jalanin di hari ketiga, maka hari keempat itu hari ke-1 lagi. Ya, gitu ya. Nah, ini butuh mentor memang. Ini kalau ini biasanya coaching atau mentoring ya. Ada yang nagih, ada yang ngingetin gitu. Sudah dilakukan gitu ya. Biasanya gitu. Karena kalau nggak ada yang nagih ya kadang kita lupa, kadang kita nggak jalanin gitu. Karena ini mudah. Saking mudahnya kita itu nggak mau jalanin ya. Nah, Bapak Ibu kemudian coba memaafkan orang yang ada di bayangan Bapak Ibu itu. Kan dia tadi menyakitkan. Uang kita udah dibawa kabur, silakan dimaafin, kemudian didoain ya, gitu ya. Kemudian diikhlaskan, saya ikhlaskan ya, saya doakan. Yang baik-baik pokoknya ya. Maka kemudian bawalah ke tidur Anda. Nah, gitu. Nah, itu berapa lama? Ya tadi 7 hari ya, 7 hari. Jadi konsepnya gini, malam hari itu kita ngebuang energi negatif kita. Nah, Bapak Ibu pagi hari ketika kita bangun tidur itu energi positif itu sudah ngantri di depan rumah kita. Tapi karena energi negatif di dalam tubuh kita, di rumah kita ini masih banyak, maka dia nggak masuk. Dia ya hanya berdiri di depan pintu rumah. Kenapa? Energi negatif kita masih banyak. Kalau dia masuk, maka nggak akan, ya tadi saling meniadakan gitu. Jadi kita pelin-pelan nggak jelas gitu. Itu orang-orang yang nggak positif dan nggak negatif gitu ya. Nah, jadi keberuntungan atau the lucky factor itu ya akan diberikan ketika kita punya banyak tabungan energi positif. Nah, gitu. Ini yang nggak mudah, Bapak Ibu. Ini yang nggak mudah. Diajari mentor misalnya, pokoknya negatif aja gitu. Ini kan hanya menguntungin mentor. Kalau saya mah disuruh pakai produknya. Ini yang untung, yang bonusnya gede mentor nih. Nah, bisa jadi hari ini kita masih ada itu. Ya istighfar aja. Istighfar ya, istighfarin gitu. Bisa jadi itu sesuatu hal, kejadian yang menyakitkan Anda hari ini. Nah, maka itu harus didetox. Jadi reset hati ya, detok pikiran, atau dibalik ya. Kita harus mendetok hati, mereset pikiran. Nah, gitu. Insya Allah the lucky factor hadir, dan sukses itu hanya sekedar keberuntungan. Ketika Allah ngasih maka kita sukses. Jadi kalau hari ini kita belum sukses gimana? Ayo kita sama-sama kita lakukan. Mindset kita harus benar, motivasi harus tinggi. Caranya tanya kepada para mentor.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga menambah hasanah keilmuan kita dan kita bisa praktekkan ya. Teman-teman semua bisa makin happy, bahagia, penuh kesyukuran, ketaatan. Karena endingnya dari aktivitas kita itu di situ ya. Rezeki makin melimpah. Ya Allah, jangan berikan hamba yang sedikit ya Allah. Nah, ini bisa jadi doa kita ya. Salah satu doa sahabat itu gitu. Ya Allah, jangan berikan hamba yang sedikit. Karena saya pengen ngasih nafkah kepada istri, kepada orang tua. Ya, ingin wakaf, zakat, sedekah, infak yang banyak, yang terus banyak, makin banyak, yang terus menerus ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, insyaallah ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ya bisa bermanfaat buat kita semua. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Alaikum rabbikum falatakunanna minal mungkarin. Jazakallahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini nggak cukup sebenarnya, bisa kita undang lagi sesi malam ini harusnya ya. Jadi ada tadi ya lucky factor, ya lucky factor tadi harusnya ini malam gitu ya. Karena kalau malam kan sahdu ya, jadi nggak pagi, nanti pagi. Oh iya, detok gitu tadi ya, energi positif, energi negatif ini, masya Allah. Mungkin bisa kita ulangi lagi. Peserta sudah tadi 306 ya, paling tinggi 306, masya Allah. Semoga teman-teman juga bisa sama-sama ya kita belajar, dan ini juga coach kita juga datang ini ya, Coach Akbar Gantang. Masya Allah. Jadi mungkin tidak cukup, memang banyak yang mengatakan tidak cukup dan lain sebagainya, ya memang kurang itu. Itulah yang kita terus belajar ya, kecil terus bertumbuh, hijau terus kemudian kita bertumbuh, terus kecil membesar, kemudian bodoh itu terus belajar sehingga pintar, dan itu terus gitu ya. Kalau diberikan semuanya nanti malah kita mutah-mutah gitu ya, maka perlu proses juga ya. Ya minimal 3M-nya tadi kita lakukan ya, mindset-nya kita benar dulu, motivasinya tingkat tinggi, yang berikutnya adalah metode kita harus benar ya. Jadi jangan cari cara-cara sendiri kan gitu ya. Sudah ada metode yang benar. Terima kasih kepada Tuan Guru kita, coach kita. Semoga jadi jariah buat beliau ya, dan jadi ilmu, jadi inspirasi untuk kita semuanya. Karena ini online gitu ya, maka kita juga persembahkan apa itu sertifikatnya secara online ya. Coba kita lihat dulu. Oke ya, jadi kita mohon diterima sertifikatnya dari kita. Terima kasih atas ketersediaannya. Nanti insya Allah akan kita berikan ya. Terima kasih bersedianya beliau menjadi inspirator di pagi ini untuk kita semuanya. Semoga banyak sekali yang ini ya, bukan Jepri ya, yang di chat itu pengen dilanjut lagi. Kemudian, masya Allah, terima kasih luar biasa. Ini ada 99 plus yang kemudian mengapresiasi untuk pagi ini. Semoga mereka bisa mengambil pelajaran, bisa diaplikasikan, dan kemudian bisa sukses juga bersama ya. Masya Allah. Amin. Mungkin itu teman-teman semuanya. Insya Allah sudah kita lebihkan tadi ya. Jam pukul 7 tidak kita hentikan. Pukul 7 lebih 3 tidak kita hentikan. Pukul 7 lebih 5 tidak kita hentikan ya. Sampai pukul 7 lebih 15 tadi ya, nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Pokoknya Bismillah, teman-teman juga masih bertahan, bahkan masih bertambah ya. Ada yang baru masuk, masya Allah. Nggak apa-apa ya, namanya juga online ya gitu ya. Masuk keluar silahkan aja, bebas. Mau dipakai kamera atau nggak pakai kamera bebas, ya silahkan lah. Pokoknya keluar masuk lagi bebas juga ya, monggo aja ya. Yang penting kita niatnya karena Allah. Semoga kita bersama-sama Allah berikan ridhonya, Allah berikan keberkahannya, kemudian kita juga semoga bersama-sama dengan guru kita semua ini bisa sukses bersama dunia dan juga di akhirat bisa bersama-sama. Allahumma amin. Terima kasih kepada Coach Fatoni, terima kasih kepada para mentor. Tadi kelihatannya ada Ustadz Bagus, ada banyak LED sebenarnya, saya nggak bisa menyebutkan satu persatu karena ada 306 kan gitu ya, banyak sekali. Terima kasih atas kehadirannya dan teman-teman semuanya dari seluruh Indonesia. Semoga Allah senantiasa menolong kita, Allah bersamai kita. Semoga Allah bimbing kita dan Allah kemudian
memilih kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang kemudian banyak memberikan kebaikan, banyak memberikan kebermanfaatan di muka bumi ini. Allahumma amin. Semoga kita juga dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang insya Allah disukseskan di dunia ini dan kemudian dipilih untuk kemudian bisa menempati jannahnya. Allahumma amin. Terima kasih semuanya dan mohon maaf banyak kesalahan. Insya Allah setiap Ahad kita akan ketemu di Grand Zoom ya. Semoga Grand ACP Zoom ya. Jadi sebelum kita akhiri, kita semangati dulu. Semangat energi pagi. Pagi ya. Sekali lagi, kita rubah menjadi 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar ya. Semangat energi pagi. 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Saya doakan semoga yang hadir akan mendapatkan bonus per bulan 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Allahumma amin ya Allah. Semoga Allah kabulkan. Terima kasih atas hadirnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Insya Allah semoga ketika ada umur lagi, ketika ada kesempatan lagi, ketika ada Allah masih memberikan kepada kita satu amanah lagi, insya Allah kita bisa dipertemukan. Amin ya Allah. Amin. Kita tutup bersama-sama dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.